Kembali di Warna-Warni pemirsa. Nah, ini obrolan semakin menarik, paling tidak ini membuka wawasan bagi pemirsa Jember 1 TV, khususnya tentang Balai Taman Nasional Meru Betiri. Nah, masih bersama dengan Bapak Maman Surahman. Pak, bisa dilanjut tadi tentang apa yang dilakukan untuk membuat illegal logging atau apapun itu bisa menjadi berkurang atau habis sama sekali. Ya, tadi disampaikan bahwa program kami itu alih lokasi, alih komoditi, dan alih profesi. Nah, salah satunya kami mencoba berdiskusi ya, dengan duduk bersama dengan para pelaku illegal logging. Nah, saat kemudian ada keinginan dari para pelaku illegal logging untuk bersama-sama kami alih profesi, selantas kemudian kita membangun komitmen. Membangun komitmen dulu nih, kalau misalnya masyarakat yang tadi para illegal logging itu sepakat mau alih profesi dengan kami, membangun komitmen. Lantas setelah sepakat membangun komitmen, langkah berikutnya adalah kemampuan apa yang dimiliki oleh para mantan illegal logging nantinya. Nah, salah satunya ini ada para mantan illegal logging yang sudah kami kelembagaannya bentuk, terus kemudian kapasitas masyarakatnya kita tingkatkan, yaitu rekan kami dari yang membentuk kelompok dalam ini Jawara. Jawara ini teman-teman semuanya merupakan kepanjangan dari Jaringan Warga Andong Rejo. Yang di dalamnya itu personilnya adalah para mantan illegal logging atau para mantan pencuri kayu, Cak. Tapi saat kemudian ada komitmen dan ingin bersama-sama kami mengembangkan jasa wisata, mereka sepakat. Wah, ini luar mau biasa. Gitu ya, teman-teman. Nah, saat saya berbicara membayangkan bahwa Jawara itu mantan illegal logging, kemudian ada keinginan untuk mengembangkan objek wisata atau jasa wisata alam, dipastikan pemahamannya kan tentunya ada kemampuan yang minim terhadap pengembangan wisata. Akhirnya saya coba teman-teman Jawara itu secara otodidak kita benchmarking. Kita benchmarking ke Jogja, ke beberapa tempat. Studi banding. Betul, gitu ya. Terus kemudian ke Jakarta, juga sempat ke Sukabumi, ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang dekat-dekat sini juga ke Pulau Merah, kami coba studi banding ke situ, ke Taman Nasional Alas Puro juga bersama-sama teman-teman Jawara. Nah, dari studi banding itulah yang kemudian teman-teman Jawara ini mulai bangkit, mulai muncul kapasitasnya. Nah, saat mulai muncul kapasitasnya, saya berikan salah satu lokasi wisata yang sangat potensial. Di Taman Nasional Meru Betiri dan ada di Jember loh, pemirsa semuanya, yaitu kita semua tahu Pantai Bandi Alit. Pantainya sangat indah, panjang, gelombangnya cuma sukut menari, sangat atraktif. Terus kemudian kegiatan wisatanya bisa dikembangkan, kegiatan kano, boat watching, jungle trekking, camping, dan melihat pemandangan alam yang lain yang luar biasa. Nah, saat kemudian teman-teman Jawara sudah melakukan benchmarking, kita coba mengembangkan ini dan ternyata berhasil luar biasa. Di luar ekspektasi kami dari para mantan illegal logging, terus kemudian sekarang mengembangkan lokasi wisata dan sekarang sudah berjalan. Dan pemirsa, ini ternyata saya di sini tidak hanya dengan Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri saja. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa bagaimana caranya mengurangi atau bahkan menghilangkan illegal logging itu, ternyata beliau mempunyai langkah-langkah yang sangat positif dan inovatif, dan saya pikir ini sangat luar biasa. Dan kami juga kedatangan tamu istimewa juga yang merupakan ketua Jawara. Daripada Jawara. Beliau adalah Cak Mat. Halo Cak Mat. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Camat. Iya. Beliau Cak Mat adalah ketua dari Jawara. Jaringan Warga Andong Rejo. Warga Andong Rejo. Ya. Pak Mamat, saya mau tanya sama ini ya, Pak Cak Mat ya, Pak temannya. Cak Mat Seken, Cak ya. Ya, Cak Mat Seken. Ya. Cak Mat Seken. Cak, ini tadi beliau mengatakan bahwa ada usaha untuk merangkul, untuk melakukan sesuatu yang positif kepada teman-teman yang mantan dulu illegal logging. Kalau boleh saya tanya, sebetulnya Cak Mat ya, penghasilan, saya ngomongkan penghasilan karena ini sesuatu yang bisa membuat manusia bisa melakukan sesuatu yang lebih seperti itu ya. Dari penghasilan yang seperti jenengan lakukan dulu, itu pastinya akan pemasukannya lebih besar. Tapi kenapa kok tiba-tiba Anda dan teman-teman tertarik untuk mengikuti saran atau
apa strategi Ya. yang disarankan oleh Bapak Maman? Jadi gini ya, perlu saya jelaskan. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Ya. Jadi saya ini pelaku illegal logging, tapi saya ini mantan ya. Mantan ya? Mantan. Mantan. Jadi saya melakukan lebih lama ya, sampai oleh duit akeh lah. Tidak perlu saya jelaskan gitu ya. Tapi karena illegal logging ini tidak membawa berkah ke saya, akhirnya yaitu ya istri saya sakit. Oke. Ya, istri saya sakit, makanya saya ngomong ke Pak Balai, illegal logging itu bisa berhenti. Satu, diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh alam, diingatkan oleh hukum ya. Waduh, Nah, betul. aku diingat oleh Tuhan ya. Wah, alhamdulillah. Kalau oleh Betul. alam itu kira-kira apa ya? Kalau alam Mungkin ya bencana banjir, ya, banjir, banjir, banjir. longsor itu Longsor pemirsa itu, diingatkan ya. oleh alam. diingatkan ya. oleh hukum, hanya Ketangkep kecekel polisi, urusannya ya. hukuman. Polisi, gitu kan. betul. Jadi saya ini bagian yang diingatkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan. Jadi dari situ saya, oleh duit sakmene kae akhir entek ya. Jadi saya berhenti vakum, terus ninggi ini ono penjaraan ya ceritanya di Bandalit ini, sehingga saya dipertemukan dengan Pak Maman oleh ada tokoh masyarakat sing jenenge Pak Asmui ya. Iya. Itu dipertemukan sama beliau untuk membantu permasalahan illegal logging yang ada di Taman Nasional Meru Betiri ya. Cak Mat, ketika Anda kemudian terjun Ya, untuk apa? Mencoba untuk menghidupkan ya saya bisa katakan menghidupkan di Organisasi. salah satu destinasi wisata ya. di Kabupaten Jember ini. Apa yang terbersih dalam pikiran pertama jenengan dengan teman-teman? Saya sudah mendapatkan segini loh. Ya, Gampang sekali saya dapat. Easy come, easy go gitu ya, kan. ya. Kemudian berada di sini dengan ya masih kita harus berjuang seperti ini. Apa yang membuat jenengan mendasari saya yakin ini? Jadi kalau gini ya, ini masalah penghasilan logging, illegal logging itu ya. Ya sedina golek duit 500 gampang ya. Gampang itu ya, golek itu ya. Jadi terus kemudian setelah ini hampir habis, muncul dari pemikiran teman-teman yang sekarang sudah terbentuk jawara ini, Cak. Saat turunnya belum jawara itu, Cak. Belum, jadi Belum ya? Iya, belum. Ya wis, katakanlah ono sing pelaku aktif, ono Oke. yang mantan ya. Iya. Jadi setelah terbentuk Pokmas yang dibentuk oleh Taman Nasional, kita sebut namanya Jawara. Jawara itu waktu itu belum ke ini, Cak. Belum ke pengelolaan wisata. Tujuannya merubah mindset pemikiran beliau. Mereka-mereka itu ya sing biasanya nyolong kayu, ya apa caranya gak nyolong kayu tapi oleh duit. Nah, Beliau menawarkan pantai Bandalit kelola teman-teman yang sudah melakukan illegal logging. Kan di situ kan ada 37 hektar ya. iya. Yang di jarah itu pohon jati jarak 37 hektar ya. Nah sekarang Luas ya. luas Pak. Terus akhirnya mereka punya prinsip sing rusak, sing nanduri, sing benakno. Jadi nararek bahasa kerennya konservasi jadi ya. Luar biasa. Mengembalikan itu ya. Pak Maman, sekarang dari teman-teman Cakmat dan Jawaranya itu tadi, mereka bersedia dengan senang hati, mungkin ya karena alhamdulillah beliau mendapat teguran langsung dari Ya. Allah gitu ya. Kemudian mencoba dengan mengekspresikan, berkreasi dengan tawaran yang Anda tawarkan. Gitu ya. Nah, setelah ini apakah Anda hanya menawarkan toh? Kemudian apakah dari Taman Nasional Meru Betiri itu melakukan pendampingan kepada teman-teman Jawara? Ya, tentunya tidak ya, tentunya tidak dibiarkan solo karir begitu saja. Bahwa para mantan illegal logging itu kan, mohon maaf ya, tadi yang disampaikan Camat juga merubah mindset. Ya. Dari yang tadinya destruktif menjadi produktif atau kreatif dan inovatif. Terus kemudian akan mengembangkan mengelola wisata. Kan tentunya nggak punya pemahaman. Tadi saya disampaikan bahwa melakukan benchmarking di beberapa tempat. Nah, itu kemudian setelah pelatihan, kemudian implementasi dari hasil-hasil benchmarking tersebut. Nah, saat implementasi itu tentunya kita selalu melakukan pendampingan, pemantauan, evaluasi. Saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman Jawara melalui Pak Ahmad, Pak Mu'i, bahkan juga ada teman-teman yang lain. Bagaimana pengembangan wisata Banda Alit, gimana pengunjungnya, apa persoalannya, apa masalah dan sebagainya. Kita selalu evaluasi. Nah, saat kemudian kita selalu membangun komunikasi, disitulah muncul interaksi-interaksi yang sangat komunikatif dan produktif. Nah, pemirsa, Tentunya seperti itu. ini sebetulnya sangat menarik sekali
dalam talk show pada sore hari ini di tempat yang indah di Bande Alit. Pemirsa coba bayangkan, beliau ini adalah kepala Balai Taman Nasional Merubatiri. Dan yang disampaikannya itu Cak Mat itu adalah mantan maling kayu ya. mantan maling kayu. Jadi kalau dulu saya yakin beliau berdua ini musuhan, Oh, iya, iya. uber-uberan bagaimana caranya untuk menghentikan ini dengan cara sesuai hukum yang berlaku. Betul. Tetapi pada kenyataannya pada episode ini dan Anda menyaksikan sendiri bahwa beliau sekarang menjadi sahabat karib yang bagaimana caranya untuk melindungi, untuk melestarikan hutan khususnya Taman Nasional Merubatiri ini menjadi lebih baik lagi dan terjaga, tetapi juga memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ini luar biasa sekali. Cak Mat, ini kita sekarang berada di Pantai Bande Alit. Pantai Bande Alit ya. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jember. Ya. Nah, sekarang dengan Anda, dengan teman-teman Jawara mengelola tempat wisata ini, apakah ada kendala? Ataukah lempeng-lempeng saja? Ataukah bagaimana, Cak? Saiki ya sik berjuang ya. Berjuang, ya. oke. Berjuang. Perjuangan kan perlu pengorbanan ya. Betul, betul, Wis betul. masih gak oleh duit ya, etok-etok oleh duit ya. Ngono ya. Sementara sih ngono ya. Jadi ini tahap perjuangan, tapi kita harus yakin bahwa masa depan akan menanti kita. Amin, 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 amin. Itu aja ya. Dan saya yakin pemirsa ini, saya sengaja datang ke sini berbincang dengan Bapak Maman. Ini sekedar ingin tahu. Jujur Pak, saya 2014 ke sini. Dan saya ke sini lagi berapa tahun lagi nih? Sekitar 7 tahun kemudian. Dan banyak sekali perubahan. Dan saya yakinkan kepada panjenengan semua pemirsa, nih pas weekend atau hari libur, sempatkan untuk berkunjung ke Pantai Bande Alit. Karena luar biasa. Jadi untuk warga Jember nggak usah sampai membanggakan tempat-tempat wisata di kabupaten yang lain. Jember sama sekali tidak kekurangan tempat wisata, khususnya Bande Alit. Pak Maman, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Maman kepada teman-teman Jawara, apakah ada nanti langkah-langkah berikutnya yang bisa membuat Pantai Bande Alit ini menjadi lebih nyaman lagi, lebih bisa terkenal lagi, lebih bagus lagi, yang itu akan pastinya membuat teman-teman, bukan hanya teman-teman Jawara saja, tetapi masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan keuntungan. Jadi gini, untuk strategi mengembangkan wisata tentunya melalui promosi dan informasi. Betul. Nah bersyukur saya diperkenalkan juga, dipertemukan itu dengan calon melalui Jember 1 TV juga ini salah satu upaya untuk promosi ya. Mudah-mudahan Pak pemirsa juga mulai tertarik. Nah langkah berikutnya tentunya kita akan melakukan pembenahan sarpras yang dibutuhkan ya untuk mengembangkan destinasi ini sehingga pengunjung itu merasa aman dan nyaman. Ya, betul. Untuk datang ke Taman Nasional Merubatiri untuk berwisata di Bande Alit. Banyak hal yang tentunya yang akan kami kemas, kami poles bersama-sama teman-teman Jawara. Kemudian langkah berikutnya juga, ini Jawara itu kan sekarang masih, kalau bayi itu masih baru berjalan. Betul. Nah nanti ke depan untuk legalitas juga kami sedang mengurus perizinannya kepada teman-teman Jawara. Ada di kita namanya izin usaha jasa. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 itu, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada peraturan pemerintah nomor 22, nomor 23 dan 24. Nah di situ di dalam peraturan pemerintah 23 terkait perizinan ini nanti akan mengurus melalui OSS. Oke. Untuk perizinan jasa wisatanya, sehingga teman-teman ini bisa berkarya secara legal. Pak. Jadi bukan berarti sekarang belum legal, ini lagi berproses. Lagi berproses Untuk ke arah membangun perizinannya. Cak Mat, Ya. harapan jenengan Cak Mat dengan teman-teman Jawara dan juga masyarakat sekitar Cak Mat. Jadi gini, Harapannya tentang Pantai Bande Alit ini Cak Mat. kalau Pantai Bande Alit keindahannya sudah tidak diragukan lagi ya. Oke, saya melihat sendiri Iya, dan itu sampean betul. kan sudah melihat itu ya. Cuma kita memang masih kekurangan sarpras ya, sarana prasarana. Oke. Jadi jalani ya sik soro ya, yang sampean kan nyuruh dewe, Iya. kan seperti itu. Maka harapan Jawara nanti dukung kami, Oke. libatkan kami, bantu kami secara terus-menerus untuk mengelola wisata ini, untuk masa depan warga Jember. Coba khususnya. sampean ngomong langsung nak kono Cak. Ya. Dukung kami. Bantu kami, libatkan kami secara terus-menerus. Nah, Ini adalah masa depan Jember.
Nah, Cak Mat, misalnya ini satu lagi Cak Mat. Ya. Sebelum gongnya nanti kepada Ya. Pak Maman. Cak Mat, ini ada kesempatan panjenengan mewakili Jawara juga mewakili dari Ya. masyarakat sekitar sini. Ya. Opo sing sampean tawarkan kepada pemirsa tentang Bande Alit? Silakan ya. Cak Mat. Ya, Pantai Bandalit ya. Pantai Bandalit itu banyak spot ya. Ada Muara Timur. Ada pasir hitam, pasir ireng dari Wong Jawa ya. Di sana ada habitatnya penyu ya. Sekarang ini kemarin baru keluar di sana. Terus kemudian ada Sodung ya. Ini di belakang kita ini Sodung namanya. Bukit Sodung. Terus itu Muara Barat. Kemudian ada peninggalan sejarah. Gua Jepang. Gua Jepang itu peninggalan sejarah dari 10 peninggalan gua Jepang. Salah satunya ada di Bandalit ya. Terus kemudian dari sisi mistis ya. Oke. Ono makame Oke. Dewi Sukesi yang sampai saat ini masih kita pelajari bersama itu katanya jareke lho Cak ya. Iku bojone Ratu Blambangan jareke Cak. Tapi aku yo urung dhewe iki Cak ya. Jareke tapi makame ono Cak Dewi Oke. Sukesi. Dadi iku Cak. Jadi yang jelas pemirsa, Pantai Bande Alit menyajikan banyak hal kepada panjenengan, misalkan ingin berlibur atau weekend di sini. Dan saya yakinkan kepada Anda, mungkin Cak Mat tadi lupa mengatakan bahwa semua pengunjung yang di sini servisnya luar biasa Ya. dari Jawara. Luar biasa. Jadi, Dan dijamin aman juga nyaman. Keamanannya dijamin. Cak. Keamanannya Jamin dijamin. 100%. Wah, luar biasa. Baik, sekarang kita ke gongnya sekarang. Kepada Pak Maman. Pak Maman, apa akhir yang ingin diberikan kepada pemirsa Pak Maman tentang Taman Nasional Meru Betiri itu sendiri, tentang kelestarian hutan itu sendiri, dan juga tentang bagaimana nantinya tempat wisata Pantai Bande Alit ini. Silakan Pak Maman. Ya, baik pemirsa semuanya, bahwa selama ini pemahaman atau pemikiran pemirsa mungkin bahwa kawasan konservasi itu kawasan yang tidak bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Melalui pengembangan destinasi-destinasi wisata di kawasan konservasi yang dalam Taman Nasional, salah satunya di Taman Nasional Meru Betiri, itu bisa memberikan akses kepada masyarakat. Terlebih sesuai dengan 10 cara baru dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ada salah satunya adalah masyarakat sebagai subjek. Artinya apa? Dalam setiap kegiatan itu masyarakat selalu dilibatkan untuk dalam segala hal. Apakah itu untuk perlindungan pengamanan, kita bersama masyarakat patroli, mengembangkan destinasi wisata juga bersama dengan masyarakat. Salah satunya ini sedang kita lakukan dengan teman-teman Jawara. Itulah bahwa kawasan Taman Nasional bisa memberikan sesuatu untuk penghidupan, peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Yang terpenting, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan kami, pihak Taman Nasional Meru Betiri, tidak kejar-kejaran, saling untuk merusak, melakukan perburuan atau pencurian hidupan liar, kemudian penebangan kayu. Pengembangan pohon. Sepanjang kita bisa diskusikan untuk sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian, yuk diskusi dengan pihak kami Taman Nasional Meru Betiri. Ada program yang kami kembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Itulah yang kami lakukan, bagaimana pihak Taman Nasional bisa mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang lebih produktif, peningkatan ekonomi. Baik. Begitu, sekali. Cak. Jadi pemirsa, ini akhir di ujung pembicaraan kita dalam warna-warni. Yang jelas manusia diberi akal. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup itu mempunyai akal, yang jelas tidak dengan merusak untuk bisa bertahan hidup, tetapi bagaimana menggunakan akal untuk menjadikan kreativitas agar dia bisa bertahan dengan hidup. Tuhan memberikan luar biasa sekali sumber daya alam kepada kita, kepada Kabupaten Jember. Salah satunya adalah Pantai Wisata Bande Alit. Ayo, saya hanya menginginkan kepada kabeh wong Jember bahwa ayo dukung semua tempat wisata yang ada di Kabupaten Jember. Tidak hanya Bande Alit, kita mempunyai banyak puluhan bahkan hampir ratusan destinasi wisata. Kalau semua warga Jember mendukung sepenuhnya tentang tempat wisata yang kita punya, saya yakin Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang bisa mempunyai nama di kabupaten di Jawa Timur, bahkan juga nasional. Cintai tempat wisata kita, dan sampai ketemu dengan saya Cak Londo dalam Warna Warni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.